Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sutoro, nomor induk mahasiswa 216100014. Di sini saya mau menerangkan beberapa materi tentang ilmu pendidikan yang sudah saya jalani selama setengah semester. Mari kita simak bersama-sama. Ilmu pendidikan. Pengertian pendidikan persekolahan atau sistem pendidikan formal, bergerak dari tingkat pertama sekolah dasar hingga mencapai tingkat terakhir dari perguruan tinggi. Menurut George F. Griller, dalam bukunya Foundation of Education tahun 1967, memandang pendidikan dari 4 arti. Dalam arti luas, pendidikan menunjukkan pada suatu tindakan atau pengamalan yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan perkembangan jiwa, watak, atau kemampuan fisik seseorang. Dalam arti luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengamalan yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam antrian ini berlangsung seumur hidup. Kita sesungguhnya belajar dari pengalaman seluruh kehidupan kita. Dalam arti teknis, pendidikan adalah proses di mana masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga lain, dengan sengaja mentransformasi warisan budaya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan dari generasi ke generasi. Pendidikan adalah proses di mana masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan, yaitu sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga lain, dengan sengaja mentransformasi warisan budaya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan dari generasi ke generasi. Dalam arti hasil, pendidikan adalah apa yang kita peroleh melalui pengetahuan, nilai, dan keterampilan-keterampilan. Pendidikan adalah apa yang kita peroleh melalui belajar, pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan-keterampilan dalam arti proses. Pendidikan melibatkan perbuatan belajar itu sendiri. Pendidikan dalam artian ini sama seperti dengan perbuatan mendidik seorang atau mendidik diri sendiri. Dasar dan tujuan pendidikan. Pada dasarnya, pengertian pendidikan menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapatkan hubungan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses, cara, atau pembuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan yaitu tuntutan dalam kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyampaikan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi para anak di masa yang akan datang. Sistem pendidikan nasional. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenalkan dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.
Gerakan Reformasi Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungan dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak dan yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat untuk memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaruan sistem pendidikan di antara lain pembaruan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam. Diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional. Penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional, daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat. Penyusunan standar kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional. Penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap suatu pendidikan, suatu prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan. Pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan ekonomi perguruan tinggi, serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna. Pembaruan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pembaruan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Yang selanjutnya adalah fungsi dan lembaga pendidikan. Kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan. Dalam konteks pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai suatu yang berada di luar diri anak. Lingkungan dapat berupa hal nyata seperti tumbuhan, orang, keadaan politik, kepercayaan, dan upaya lain dilakukan manusia, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Di dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan yang menumbuhkan dan mengembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, dan religius. Dengan memperhatikan bahwa anak adalah individu yang berkembang, ia membutuhkan pertolongan dari orang yang telah dewasa. Anak harus dapat berkembang secara bebas tetapi terarah. Pendidikan harus dapat memberikan motivasi yang mengaktifkan anak. Ketiga lembaga pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, lembaga pendidikan sekolah, dan lembaga pendidikan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan peranan masing-masing dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan, yaitu pendewasaan diri manusia. Lembaga pendidikan merupakan sebuah institusi atau tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung, di antaranya pendidikan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Lembaga pendidikan pun bisa diartikan sebagai bentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yakni transfer ilmu pengetahuan serta budaya terhadap individu guna mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa serta memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya, selanjutnya adalah memahami peranan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan Permendikbud RI nomor 30 tahun 2017 adalah pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini menjadi cerminan bagi peran keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan dalam tripusat pendidikan mencapai tolak ukur untuk menciptakan generasi emas sesuai dengan tujuan pemerintah tahun 2045. Hal yang terkecil dilakukan adalah bagaimana membina keluarga yang sejahtera dalam memberikan serta memperhatikan buah hati sejak berada dalam kandungan hingga menjadi seorang yang saputra, berbakti kepada orang tua. Peran keluarga pada setiap perkembangan anak sangat memberikan pengaruh yang sangat besar mewujudkan cita-cita anak di masa yang akan datang. Setiap langkah perkembangan usia anak memperlakukan perhatian yang sangat lebih bagi para orang tua secara langsung. Namun, berbagai faktor yang menjadi hambatan orang tua untuk mampu menemani serta memberikan kasih sayang pada anak, salah satunya adalah faktor ekonomi dan pekerjaan, di mana orang tua yang sibuk dengan pekerjaan untuk mencari nafkah terkadang mengabaikan perhatian terhadap anak
dan cenderung melibatkan seorang atau perantara lain sebagai alat bantu. Menurut John Piaget, perkembangan anak dimulai dari pranormal, heteronomi, dan otonomi, di mana perkembangan anak dipengaruhi oleh masyarakat, lingkungan ia hidup. Dan sesuai dengan perkembangan usia, pusat pendidikan selanjutnya adalah peran masyarakat terhadap dunia pendidikan masa kini, di mana pengaruh sosial yang kurang baik juga memberikan dampak terhadap perkembangan anak, seperti kita temukan kenakalan remaja, sikap egoisme, kebut-kebutan, serta penggunaan obat terlarang menjadi ancaman berat pada orang tua, di mana perhatian orang sangat penting dalam hal ini. Sehingga hal lain yang dapat dilakukan oleh peran masyarakat adalah menyediakan wadah pendidikan bagi anak ke arah yang positif, di antara kegiatan organisasi kepemudaan, kegiatan pasraman kilat, kursus-kursus pendidikan, sehingga dalam hal kegiatan tersebut masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengontrol aktivitas anak-anak di lingkungan masyarakat agar tidak terpengaruh pada hal yang negatif. Pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Ungkapan ini menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung tanpa batas, yaitu mulai sejak lahir manusia mengakhiri hidup. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk mempelajari tidak hanya ayat kauliyah saja, tetapi ayat-ayat kauniyah atau kejadian-kejadian sekitar manusia. Maka dijelaskan sudah bahwa pendidikan seumur hidup itu sangat benar adanya di dalam kehidupan, atau yang kita kenal dengan atlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, atau mencari ilmu dari dalam kandungan sampai hayat. Terima kasih sudah menonton materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.